yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita hormat pembukaan kepada Bapak Pendeta GKK. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau di hari ini kembali kami bertemu satu dengan yang lain di tempat, kami pun boleh melihat kemahakuasaan Tuhan atas hidup setiap manusia yang ada. Kalau pada saat ini orang tua kami, nenek kami yang kami kasih telah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan, kami percaya ini Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami, bahkan keluarga yang ada. Mengingatkan kami selama kami ada di dunia ini, kami bukan hanya mempersiapkan hidup kami selama kami di dunia ini, tapi kami akan mempersiapkan hidup kami untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dengan kami lebih hari lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan, lebih hari lebih bersungguh-sungguh dengan iman kepercayaan kami kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami menyerahkan rangkaian ibadah pelepasan pemberangkatan jenazah dari tempat ini sampai ke ladang pekuburan. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini. Setiap hamba-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan diurapi dan dikuduskan oleh Tuhan. Dan semua pelayan penggabung yang hadir, Tuhan memberkati. Dan secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar yang ada. Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber ketenangan. Ini semuanya itu mereka miliki dalam hidup mereka. Dan kami berdoa semua hal yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan yang coba mengintimidasi setiap kami yang hadir dengan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami tolak hal semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa di surga. Kami memulaikan ibadah pelepasan jenazah, pemberangkatan jenazah hanya di dalam nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam tuntunan urapan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin.
penyembahan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan ibadah kita sudah kita buka dengan doa dan kita akan menyanyikan pujian penyembahan yang berkata, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Keluarga yang sudah ditinggalkan senantiasa ketika kita berharap kepada Yesus, hari Yesus yang memberikan senantiasa kita kekuatan dan penghiburan. Kita nyanyikan lagi satu pujian penyembahan yang berkata, dari semula telah kau berikan kepada saya. Kami dari keluarga besar anak beliau yang nomor 2 yang tinggal di Tangerang seberang, bersyukur dan terima kasih pada saat malam hari siang hari ini boleh ada, kami boleh berangkat dan tiba dengan selamat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Di sini saya akan membacakan doa yang hidup dari almarhum. Nama Ruth Luya, nama suami Weng. Mereka berdua dikaruniai 8 orang anak. 1 bernama Temi, kedua adalah Yusran, ketiga adalah Hadi, 4 anak Cano dan 5 Resu, 6 Seang, 7 almarhum Sine, dan terakhir Bonike Ayusia. Bapak Temi dikaruniai 4 orang anak dan Pak Yusran ada 4 orang, Hadi 9 orang anak, dan Cano 1, sedangkan Resu 4 orang, dan Sean tidak dikaruniai oleh anak, dan yang ketujuh
itu meninggal dan dianyuk 4 orang anak. Almarhum Ibu Ruth Luya tutup usia kurang lebih berusia 100 tahun. Almarhum menerima Tuhan Yesus dan menjadi anggota Jemaat tahun 1990 di gereja GGP di Embawasa. Kemudian sampai di sini yang bisa saya sampaikan, kalau kita bicara tentang cicit-cicitnya itu sudah banyak sekali dan tidak bisa terhitung. Contoh seperti dari kami, Pak Yusran, anak mereka yang kedua itu ada 16 cicit, ya. Nah, belum lagi yang berkumpul di Kubar ini. Mungkin sampai di sini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada penyimpin pujian. Baik, berikutnya kita akan dengarkan kesaksian pujian dari seluruh keluarga besar yang ada di tempat ini. Wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Katakan Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi dengan sama-sama katakan Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa di surga, terima kasih kami boleh diundang Tuhan menyaksikan kedaulatan Tuhan kepada kami manusia, bahwa di tengah-tengah keluarga besar di tempat ini, mama, nenek yang mereka kasihi, saudara yang mereka cintai, telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan kami tahu bahwa Tuhan menetapkan manusia selangkah dengan maut. Namun satu hal yang kami tahu lewat pujian penyembahan kami, bahwa pengharapan kami dalam Tuhan Yesus, kematian bukanlah akhir segalanya, tapi kematian adalah babak baru untuk kami hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga.
Karena di dunia ini bukan tempat kami sesungguhnya. Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik di surga. Sesuai dengan iman, percayaan, dan kesetiaan kami selama dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, telah menebus dosa kami. Dan kami telah dibahas oleh darah Yesus, kami berhak memperoleh surga yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih. Lewat kesempatan ini kami rindu diberkati dengan firman. Namun siapakah hamba-Mu yang kukhususkan pada siang ini untuk menyampaikan firman-Mu? Hamba-Mu manusia biasa, simpanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kuasa dan kemuliaan Allah yang benar-benar nyata lewat hamba-Mu. Dan kami percaya kuasa kegelapan iblis telah ditaklukkan dalam nama Yesus. Kami semuanya ada kebebasan, siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, perkabungan yang kami hormati, kaum keluarga yang berduka cita, para mungkin dari pemerintah yang hadir, dari lembaga adat, keluarga-keluarga yang mungkin yang dari jauh bisa bersama-sama menyaksikan terakhir kali almarhumah, di mana almarhum telah menghembuskan nafas terakhir pada waktu kemarin hari ya. Ya. Dan pada hari ini kita akan melepaskan jenazah sesuai dengan firman Tuhan bahwa manusia itu dari debu dan dia akan kembali menjadi debu. Namun saudara-saudara, mari kita akan melihat firman Tuhan. Mungkin selama ini manusia bertanya, kenapa kok Tuhan ciptakan manusia dan pada akhirnya mati? Atau ada penyebab lain? Atau apa yang mengakibatkan sehingga manusia harus mati? Tidakkah sebaiknya manusia itu hidup terus bersama-sama, ya? Sebagai suami istri tidak akan berpisah, sebagai mama akan terus bersama-sama sampai waktunya Tuhan datang menjemput kita orang yang percaya. Nah, ini mungkin masih menjadi tanda tanya besar. Kenapa manusia harus mati? Alkitab berkata manusia itu selangkah dengan maut. Dan Alkitab juga berkata bahwa manusia tidak akan selamanya ada di muka bumi ini. Satu saat akan mengalami namanya perpisahan. Oleh karena itu mari kita lihat firman Tuhan. Sebagai orang percaya kita punya Alkitab. Ya. Mari kita melihat dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3. Ya. Kitab Kejadian pasal 3, kita akan lihat ayat yang ke 19. Ya. Sekali lagi mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Kejadian pasal 3 kita akan lihat pada ayat yang ke 19. Saya mau kita semua yang tentunya kita punya HP, punya aplikasi Alkitab. Ya, mari kita coba stay dulu di aplikasi Alkitab dan sama-sama kita akan baca firman Tuhan ini. Baik yang bawa Alkitab dalam bentuk buku, mari kita buka dan kita akan baca firman Tuhan ini. Sekali lagi dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke 19. Mari semua yang hadir, baik keluarga maupun para pelayat tabung, kita sama-sama buka firman Tuhan ini dan kita akan baca secara serentak pada ayat yang ke-19. Saya hitung 1, 2, 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab mencatat bahwa karena engkau dari debu, engkau diambil dari debu, dan pada akhirnya engkau kembali menjadi debu. Namun saudara-saudara, menjadi pertanyaan kita hanya apakah
hanya dengan pernyataan seperti itu sudah menjadi hal yang benar-benar kita pahami dan mengerti bahwa ternyata seperti itu. Memang penciptaan manusia itu adalah dari tanah, dari debu. Tuhan Allah membentuk manusia dan menjadikan manusia. Dan akhirnya dia harus juga kembali menjadi tanah, jadi debu. Saudara-saudara, mari saya beritahu kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini, yang pertama adalah Adam dan Hawa. Tuhan tidak berprogram manusia akan mengalami kematian. Amin. Tuhan tidak pernah berprogram untuk manusia mengalami kematian. Tetapi Tuhan punya rancangan yang indah agar supaya manusia itu menjadi ciptaan yang termulia. Dia beranak cucu dan dia menjadi ciptaan yang benar-benar punya hubungan yang mesra dan intim dengan Tuhan. Dan mereka manusia itu menjadi ciptaan yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Tetapi siapa sangka waktu Tuhan Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kalian makan. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh kalian makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Dari sejak sekolah minggu mungkin kita sudah tahu cerita itu. Pada akhirnya, singkat cerita, mereka terpengaruh dengan bujukan daripada iblis. Dan akhirnya mereka mengalami hukuman Tuhan. Tuhan berkata, apabila kalian jangankan makan raba saja, apalagi kalian makan, kalian akan mengalami akibat dari apa yang kalian melanggar perintah Tuhan. Nah, ternyata saudara-saudara, akibat dari pelanggaran atau dosa, dalam bahasa asli itu hamartia, artinya meleset dari Tuhan. Kalau dia sudah meleset dari Tuhan, berarti itu sudah berdosa. Nah, akibat dari dosa adalah yang pertama, manusia itu putus hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, manusia itu mengalami kematian. Kematian pertama adalah kematian secara jasmani yang kita lihat sekarang ini. Jadi kita ada jawaban pada siang hari ini, kenapa manusia mengalami kematian? Karena akibat dari dosa. Karena akibat dari pelanggaran manusia. Sehingga manusia mengalami kematian. Dalam kitab Kejadian pasal 6, Tuhan Allah berkata, setelah dia melihat kehidupan manusia di muka bumi syarat akan kejahatan, akhirnya Tuhan bilang bahwa tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Jadi akibat dosa manusia mengalami kematian secara fisik. Dan yang kedua, akibat dosa manusia mengalami kematian secara rohani. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut di sini berbicara tentang kematian secara jasmani, dan yang kedua, maut di sini berbicara tentang kematian kekal. Oleh karena itu pada kesempatan ini saudara-saudara, lewat kita menyaksikan bagaimana kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan terjadi atas keluarga. Waktu saya dengar kesaksian dari gembala, ibu gembala, bahwa dipanggil ibu gembala untuk berdoa, sempat didoakan, akhirnya minta waktu diserahkan kepada Tuhan. Waktu diserahkan kepada Tuhan, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Saudara-saudara, dosa mengakibatkan manusia mengalami kematian. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa bertahan hidupnya untuk hidup. Mau berapa tahun dia mau. Manusia bisa berkata, aku ingin hidup 1000 tahun. Tapi Tuhan berkata lain. Tapi luar biasa kalau dengar sepenggal kisah hidup daripada almarhumah ini, wah cukup luar biasa. Mengalami panjang umur ya, sekitar 100 tahun. Mama saya meninggal itu mungkin sekitar 70 saja. Dipanggil Tuhan. Ini cukup luar biasa panjang umur. Ya. Kitab Mazmur berkata bahwa manusia itu dikarenakan umur 70, kali yang kuat 80, daripada itu kesal dan penderitaan. Nah, saya beritahu kepada kita pada kesempatan ini, dari
Jadi khusus pada keluarga yang berduka cita. Tak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya seperti mama kita ini, nenek kita kasih. Yang menjadi satu hal yang penting yang perlu kami sampaikan sebagai hamba Tuhan. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Semua manusia yang berdosa pasti akan mengalami maut. Kalau mengalami maut, kematian seperti ini saya kira biasa saja. Walaupun kita berduka, bersedih. Tetapi yang mengerikan di sini adalah kematian kekal. Itu kebinasaan. Karena kita perlu tahu bahwa waktu Allah menciptakan manusia itu dari debu, Dia membentuk begitu indah. Dia katakan, marilah kita membentuk manusia dalam bentuk rupa kita. Rupa kita di sini bukan berarti seperti tubuh jasmani kita di sini, yang seperti sekarang ini. Yang maksud rupa kita ini lebih kepada Tuhan mau menciptakan manusia benar-benar segambar dengan Allah, berkaitan masalah kehidupan manusia atau karakteristik manusia, sifat manusia itu adalah seperti Allah. Sehingga Allah mengaruniakan rohnya. Jadi baik kita yang percaya kepada Yesus maupun yang belum percaya kepada Yesus, sama-sama diberikan roh sehingga mengalami kehidupan. Tetapi oleh karena dosa, akhirnya roh itu terjajah oleh karena dosa, dan pada akhirnya harus mengalami kebinasaan. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, mari kepada keluarga yang berduka cita, baik anak-anak, saudara-saudara, cucu sampai cicit dan seterusnya, mari pegang firman Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa ternyata akibat dosa bukan cuma mengalami kematian jasmani, tetapi juga akan mengalami kematian kekal. Amin. Kematian kekal di sini adalah kematian yang mengalami yang namanya upah dosa itu, yaitu sengsara maut dari kekal sampai kekal. Karena setelah kematian tidak ada kesempatan untuk kita beroleh, untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa beroleh keselamatan, tidak ada, saudara. Kita belajar bagaimana kisah dalam Lukas, orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang berpenyakitan. Lazarus ini walaupun dia berpenyakitan, dia mengalami kemiskinan, dia meminta-minta sampai dia meminta kepada orang kaya. Tapi luar biasa dia pertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Singkat cerita kata Alkitab dalam Lukas, orang kaya itu meninggal, tapi dia tidak pernah bertobat. Dan akhirnya dia mengalami kematian kekal, berada dalam sengsara, dia menderita. Tetapi si Lazarus ini walaupun dia miskin, dia menderita, tapi dia pertahankan imannya sampai maut menjemput dia. Dan pada akhirnya dia dijemput oleh malaikat surga dan berada dalam pangkuan Abraham di surga. Saya beritahu kepada kita, setelah orang mati itu sebenarnya kemana? Orang yang percaya dalam Tuhan, kalau dia mati, jiwa dan rohnya berada di satu tempat yang disediakan Tuhan, yang namanya Firdaus. Tapi orang yang mati di luar Tuhan, dia akan berada di tempat penyiksaan, yaitu namanya Hades. Itu yang dialami si orang kaya. Saya katakan kepada jemaat di Muara Asa, si Lazarus ini diselamatkan bukan karena dia berpenyakitan, bukan karena dia miskin, bukan karena dia susah, tidak, saudara. Tapi karena dia punya iman kepada Yesus. Si orang kaya ini walaupun dia kaya raya, tapi kalau dia beriman kepada Yesus, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti juga dia akan diselamatkan. Tapi memang Yesus pernah berkata kepada orang banyak dan murid-murid, alangkah sukarnya orang kaya itu masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Oleh karena itu saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita, kesempatan kita masih hidup. Mari jaga iman kita. Karena kita tidak pernah salah. Men. Jaga iman kita. Saya percaya kita sama mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami masalah, mengalami persoalan. Tapi dalam kitab Roma berkata,
Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, ketelanjangan, kemelaratan, bahaya pedang, dan seterusnya? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya saudara-saudara, Paulus beritahu kepada jemaat di Roma, dalam kondisi apapun jangan sampai engkau mengingkari iman kepada Tuhan. Karena itu kekayaan yang termahal, yang tak ternilai harganya, yang kau miliki selama engkau dalam dunia ini. Karena apabila sudah waktunya Tuhan menjemput engkau, datangan Tuhan kedua kali bagimu, engkau akan berbahagia. Dan Yesus berkata, sabar selangkau hamba Tuhan, engkau bersama denganku di tempat yang ku sudah siapkan, yaitu surga. Yang terakhir saudara-saudara, kedatangan Tuhan kedua kali ada dua versi. Yang pertama adalah kita akan melihat dia di awan-awan. Tapi yang paling utama adalah apabila kita sudah seperti mama ini terbujur kaku. Itu kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi kita. Menjadi pertanyaan, kita Lukas berkata, ada keiman di bumi ini? Amin. Dia berkata, ada keiman di bumi ini. Mungkin kita berkata, terlalu besar dosa saya Pak Gembala, saya terlalu banyak dosa. Kita berkata, walaupun dosamu bagaikan merah seperti kemersi, akan mampu diputihkan seperti salju oleh darah kena Gembala. Efesus 2:8-9 berkata, bukan kebaikanmu, bukan hasil pekerjaanmu kau diselamatkan, tapi karena kasih karunia Allah. Amin. Kasih karunia Allah itu apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Kenapa kita bisa berkenan kepada Allah? Karena ada darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Ada darah Yesus yang sudah membasuh kita. Ada darah Yesus yang benar-benar sudah memurnikan kehidupan kita. Sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Darah Yesus itu darah yang mahal, yang mengampuni kita, yang membebaskan kita dari hukuman maut, yang membebaskan kita dari hutang-hutang dan dosa. Oleh karena itu, apabila engkau hari ini sebagai orang Kristen, engkau harus bangga. Karena engkau punya kekayaan yang termahal, yang tak ternilai harganya, yaitu Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi engkau. Semangatlah engkau dalam melayani Tuhan. Warga yang berduka cita tetap merasa ada penghiburan. Kalau kita berkata satu saat mereka yang mendahului kita nanti akan berjumpa bersama-sama di surga. Ya, ada perjumpaan nanti. Tapi orang yang mati dalam di luar Tuhan, mohon maaf, tidak ada perjumpaan. Karena mereka langsung mengalami kematian kekal, yaitu neraka dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita berkata, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Akibat dosa mengalami kematian secara fisik, dan akibat dosa mengalami kematian kekal. Tapi ada kabar baik hari ini, engkau tidak akan mengalami kematian kekal. Memang engkau akan mengalami kematian secara fisik, mungkin hari ini atau besok kita tidak tahu. Tapi itu tidak lagi menjadi satu hal yang menjadi ketakutan bagi kita. Karena apabila itu menimpa kita, berarti babak baru, kita hidup senang bersama dengan Bapa di surga. Amin. Oleh karena itu, milikilah berita sukacita, good news hari ini, bahwa engkau telah memiliki Yesus Kristus. Pegang dia, tekuni imanmu, jangan bergeser dari imanmu kepada Yesus. Keluarga yang berduka cita, engkau pasti akan berjumpa dengan mama ini apabila Tuhan sudah menjemput engkau, atau apabila Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya, kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, anggota sidang jemaat gereja GGP Kampung Obang Asa, kami persilakan makan dulu karena makanan sudah disiapkan oleh ibu-ibu di dapur. Setelah itu baru kita memikirkan untuk mengantarkan ibunda kami tercinta. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Ya, bagi semua hamba Tuhan, keluarga, kita beri makan sebentar, kita doa aja makan dari sini ya. Kami minta Ibu Gembala Jua Asa bahwa kita di dalam doa makan. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Tipe orang bagian. Ikut ya. Masuk. Depan ga? Sini ga. 50.000 satu orang ya. Pak Dek. Ya. 50.000 orang. 50.000 seorang ya. Anjing jelek aja minum. Barat. Ini kayak katamu. Aku mau teriak. Gak, tapi ya ganteng. Dia suka. Barangan anjing. Mantap. Ini gereja. Masa? Iya. Enaknya rumah dekat gereja. Rumahmu jauh ya? Jauh lah. Gak tahan aku naik motor. Aku nggak bisa nyebrang. Anjing. Oh. Sorry Grace. Maaf Grace. Rumah-rumah di sini. Pit. Lihatkan wajahmu, Pit. Betul nggak ada. Itu nanya lewat ya. Yang di belakang itu yang Teo itu. Main bir. Bukannya dia Teo pakai topi tadi. Teo tuh rumahnya di mana sih? Di Nyani. Mungkin anjir. Di Gunung Gayung rumahnya. Gunung Gayung. Gunung Purwai. Sini ya? Hah? Tas. Tas apa? Tas murah. Apanya yang mau diambil? Anu po. Apa? Liptin. Liptin lip balm. Litin. Adakah tempat parkir di sana? Oh, sini. Ini buat motor. Kayak kuburan di Spadi. Mobilku parkir di mana tuh? Oh itu. Cari buah situ. Ya, di Limbo itu. Buah. Nanti tiba-tiba amblas mundur. Hah? Tiba amblas. Untung nggak naik gunung ya. Ya rame banget. Ya males banget nggak ke situ aku. Ya kan mau ikut aja. Ya ikut aja. Ya jadi ikut aja.
Di seberang sana damai kekal, tak ada datanglah, bawa saya masuk sana. Bapa, kami percaya kami yang hidup. Ada Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi kami apabila kami dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya biar kami mempersiapkan kehidupan kami sebelum Tuhan memanggil kami. Seperti Nenek Ruth Luyah yang kekasih, yang Tuhan sudah bawa pulang ke pangkuan Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mau turunkan peti jenazah hari ini. Kami memakamkan dia di dalam nama Yesus. Debu kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bentar ya. Jangan turun. Ya. Ada siap kembang. Ayo ambil tanah dulu. Oh, awas tajam. Hati-hati. Ya, tarik ke sini. Ya, kasih rata, kasih ke dulu. Ya, mengko lang yun. Mengko. Tarik-tariknya. Mengko. Agak ya. Ya, dimulai tadi. Ya, tarik-tariknya ya. Mari anak-anak cucu ada